Good morning, Ma. Kenapa kalau nggak Selamat pakai lipstick? pagi. Selamat pagi. Kenapa kalau nggak pakai lipstick? Pucet tadi bilang kayaknya, Kak, kayak lagi ada masalah, Kak. Pucet banget. Lagi ada pikiran ya, Kak. Ada masalah rumah tangga ya, Kak. Cuma perkara nggak pakai lipstick. Astaga. Pucet banget. Pagi, pagi The Explorer. Sapa-sapa dulu ya, Ma. Sapa-sapa dulu ya. Ih, dia pakai makeup dulu, dia pakai lipstick dulu. Teman-teman selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, si Kurkuma nggak bisa, lagi ada training. Ya udah nggak apa-apa. Besok kita makan mie ya. 1000 tahun. Jadi kita mau nyobain menu barunya 1000 tahun. Jadi yamin keriting. Bakmi. Gitu. Berarti gue sarapannya harus amat sangat minim karena kita akan makannya berat tuh siang. Gue mah nggak sarapan lah besok udah pasti. Oh, kita jam 11 ya? Buaya. Jam 10.30 boleh. iya, Aku iya. sudah di sana lah. Berarti 10.30 lah buka ya. intermittent langsung buka intermittent fasting langsung makan bakmi tuh. Bukan lagi. Indah nggak tuh Gak apa. hidup? Apa? Indah nggak tuh hidup? Enak dong. Emang harus langsung bukanya yang, aduh salah lagi. Aku Maaf. sambil bikin kopi ya. Enak ya? Aku hari ini terlambat bangun, cenah alis gue belum gue bikin ya. Kenapa lu? Oh, gara-gara nge-gym tadi malam. Karena iya kalau nge-gym, gue tuh kan bilang sama lu kan, tidurnya bener-bener pules. Gue bener-bener kayak jam 9, 9.30 tuh tepar cuy. Literally tepar. Oh ya? Asli mah, gue nggak tahu. Gue kalau semenjak nge-gym, karena nge-gymnya kan sore. Jadi tuh bener-bener jam 9.30, jam 10. Dulu tuh waktu zaman pilates pagi ya, gue itu jam setengah 12 tidurnya. Karena kan pilates pagi. Oh, terus? Semenjak nge-gym jam sore-sorean, sumpah itu setengah 10 kan biasanya gue pulang tuh gue masih nonton Netflix sama Tyson gitu ya. Nggak sanggup aku tepar. Dicolek juga udah gak bisa pasti ya. Kalau mau dicolek dinas malam jangan nge-gym say, nggak ada energi. Gitu ya mama-mama ya. Kalau dinas malam, dinas siang jangan diambil mama-mama ya. Mesti bobo siang dulu, simpen tenaga ya kan? Takutnya nanti badan bagus rumah tangga berantakan say. Bener juga, daster banget ya ampun. Dia daster banget ya, dasteran loh. Tapi pakai daleman kan? Pakai dong ya. 2 kali. Iya kali gue udah nggak pakai daleman say. Putra udah sabar buat besok. Oh Cep, jumpa ya Cep. Nanti banyak deh kayaknya nih teman-temannya juga yang ikutan tuh beragam gitu kan. Ada Ocha, tapi Kohan nggak tahu tuh Kohan ikutan apa enggak tuh jadinya besok. Kohan harus dong, gue mau pengen ketemu sama Kohan deh, pengen kopi darah. Soalnya kan gue kalau nontonin live-nya suka nggak pernah dari awal juga ya gue kalau nonton live-nya si Kohan. Jadi tiba-tiba udah di tengah-tengah, terus dia udah berkonsultasi segala macem. Jadi aku tuh suka, nih ngomongin apa sih gitu. Karena dalam loh si konsultasinya Kohan ini. Kayaknya besok kan jumpa sama Kohen. Guys, positive vibe, good morning. Halo Good Australia. morning. Berarti sekarang di Australia itu jam 12, bener gak sih? Apa jam Tergantung 11? dia di kota mana dulu. Kalau dia di Sydney, di Melbourne mah jam segituan. Tapi kalau di Perth kan beda sejam doang. Iya, kamu di mana letaknya? Kamu di kota mana? Si Kurkuma nggak apa-apa. Nanti kita bikin lagi ya, gitu. Kalau misalnya oke, nanti kita bikin yang gelombang kedua, Yes. gitu. Wah, Wah tuh, ngucapin terima kasih buat siapa? Ocep sama buat Putro. yang udah bantuin kita untuk nge-set teman-teman besok yang mau jumpa, mau ketemuan. Buat yang pengen ketemuan besok kita mau makan bakmi di tempat Lucy, bakmi 1000 tahun, bakmi keriting cenah. Jam Betul. 11.30 ya. 10.30. Gue datang udah bubar say. Itu katanya Ocep, kalau yang datang akan dibacain cetak birunya katanya sama Ocep. Nggak apa-apa, nanti juga bisa kok ya. Gitu ntar juga bisa kita. Sambil kita makan bakmi, sambil dibacain cetak birunya, sambil dibacain juga. Apa kalau si Kohen cenah dibacain perjiwaannya gitu kan, konsultasi sama Kohen. Gitu. Dalam banget kalau Kohen, sumpah. Makanya. Pokoknya mau baca jiwa,
mau baca cetak biru boleh, asal jangan tiba-tiba keluar laptop kecil, terus nawarin umur berapa, asuransi sayang. Ya kan, asuransi atau enggak ya MLM yang lain ya kan. Aku ada program, kakak mungkin udah diet tapi nggak turun-turun, aku ada program. Jangan dulu ya yang besok mau santai kami. Iya. Pinggir dulu ya. Jangan diprospek dulu ya teman-teman. Kita hari ini santai-santai aja gitu. Besok kemarin jadi ngapain aja kamu? Kemarin itu gue podcast. Nanti gue sambil ngobrol-ngobrol sama bikin alis boleh ya, Bo? Boleh. Itu pertanyaan anak gue juga tiap hari. Kenapa sih alis digambar mulu mah? Ntar bisa lihat tuyul kalau nggak ada alisnya. Jangan. Bulu mata itu. Udah kan? Bulu mata bisa lihat setan katanya. Iya, kalau ngaca. Karena kita lebih menyerupai Gondo. Coy, jadi kemarin gue itu ngobrol podcast sama si Bella Fauzi. Oh, aduh ya ampun. Terus gimana? Aduh, kan Bella itu kan bekas anak lantai 8, Bo. Bekas junior di Trax FM. Trax FM, bener. Jadi, Terus? Kan gue ngucapin tuh apa namanya, gue nggak datang ya pada saat almarhumah Marisa meninggal. Tapi gue ngucapin ke Bella gitu. Bahkan gak enak ya, Bo, namanya kalau podcaster tuh emang selalu gak enak. Apalagi kalau temen ya. Abis lu ngucapin terus kalau kayak lu mau ngajakin, karena kan beritanya udah kencang di mana-mana dan kayaknya kita nunggu beberapa hari kalau dia udah mulai aktivitas, kita kayak ngajakin buat ngobrol. Tapi itu kadang-kadang lebih gak enak loh. Bener gak sih? Iya sih. Lu tuh berasa kayak anjir, gue tuh ngucapin abis itu gue kayak cuma butuh dia untuk materi konten. Ya, bener. Itu antara ya emang pengen nanya tapi kok ya kayaknya gimana gitu ya. Iya. Terus ini yang kehilangan ibunya ya. Terus dia gitu, dia sempat bilang, kakak aku bukan nggak mau tapi aku kayaknya belum sanggup nih, nanti dulu ya kak. Oh sure dong, iya gue tuh I mean you lost your mom gitu. Terus gue pikir juga ya udahlah kalau emang dia juga kayaknya, karena kan setiap cerita tuh kan kayak luka yang lagi lo pengen obatin kebuka lagi kan, Bo. Kayak yang kerabat meninggal, apalagi ini one of the member of the family gitu. Dan ibu pula ya. Dan ibu pula yang keluarga. Ibaratnya ibu tuh kan kayak kalau mereka primernya lah ya, Bo. Terus gue bilang, sure gak apa-apa. Terus gue pikir gue urungkan lah niat gue. Gak apa-apa kalau emang dia misalnya gak mau podcast, it's okay gitu. Karena I totally get it, the feeling. Terus gue bilang, ya udah gak apa-apa. Kata gue, take your time. Terus tiba-tiba gue sempat ngubungin tuh, tadi sempat kasih nomor manajernya. Nah manajernya tuh nggak respon gitu. Terus ada the blue satu hari manajernya tuh, kakak maaf nomor WhatsApp ini jarang dipakai. Gimana kak, what can I do? Terus gue bilang, dia bilang kak tanggal hari segini bisa nih Bella ini. Ya udah akhirnya datang tuh si Bella. Terus. Tapi setelah gue lihat kan dia juga kayaknya sudah beberapa berbagi juga gitu loh. Jadi kayaknya mungkin udah ini part of healing the grieving feeling kali ya, Bo, gitu. Untuk berbaikan almarhumah gitu semasa hidup. Poin gue satu pada saat cerita, karena kan mamanya meninggal betul-betul ini out of sudden ya, bukan mendadak banget, bener. Iya, dan Luz ini kan meninggal dalam keadaan tidur. Meninggalnya bukan bangun pagi besoknya kan, kayaknya your dad tuh meninggal saat tidur ya? Iya. Iya kan, terus dulu Marcella Lumowa yang co-hostnya Tukul itu kan kakinya juga serangan jantung saat tidur juga. Iya. Tapi pagi-pagi udah kaku. Nah kalau Mbak Ica itu almarhumah ternyata beliau itu, jadi Bella itu nanti malam ini tayang podcastnya ya teman-teman kalau mau nonton di YouTube. Aku cuma cerita sedikit penggalannya adalah jam berapa premier ntar malam? 6.45. Okay. Jadi dia itu pulang syuting dan gue tanya, was there something happen, very significant, special thing happen? Karena kan itu akan menjadi hari bersejarah ya, Bu. Yang gak akan pernah dilupain. Iya. Dia jawabnya apa? Enggak sih kak, it's just like another day. Biasa aja. Maksud gue hari kematian itu kita nggak pernah tahu ya, Bo. Ternyata seperti hari-hari lain dalam hidup aja gitu. Karena kadang-kadang kayaknya memang dia ada kayak firasat, tapi nggak yang kayak misalnya big thing happen on that day, tapi ternyata hari itu menjadi yang tidak unforgettable day gitu. Dan
ulang syuting apa segala macam, beliau masih ngaji, masih apa segala macam almarhumah. Terus kayaknya jam ditemukan itu jam 11:30 malam. Jadi kayak tertidur sebentar and then she's gone. Jadi bukan yang tidur over the night gitu, Lus. Kayak lagi napping aja gitu sebenarnya ya. Oh, ya ampun. Iya, dan emang kagetnya tuh karena nggak ada sakit yang lama gitu-gitu ya. Iya, betul. Terus apa dia gue bilang gue kan bisa berempati, tapi kan nggak bisa totally ya. Yeah. I couldn't get all the feeling exactly the feeling how she feels. Karena kan puji Tuhan, alhamdulillah gue masih ada orang tua. Jadi paling gue cuma bilang gue berempati apa yang lo rasain. Tapi kan kalau kayak lu nih, Lus, lu yatim piatu apa piatu ya, Bo? Udah yatim piatu bener, nggak ada bapak nggak ada ibu. Kalau lu pasti bisa relate kan, rasanya, perasaannya gitu. Terus gue tanya gini, Bo, kalau ditinggal sama mama kamu itu, kan orang bilang time will heal. Kalau menurut lu time will heal nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. To be specific, apa sih yang setelah udah kan hidup harus berjalan, lu bekerja, lu sedih pun nggak ada mama gitu ya. Akhirnya apa? Sentence yang tepat tuh apa? You just move on aja beneran gitu, karena nggak ada sih. Makanya kalau dulu apapun ya, dari zaman kita putus pacaran pertama kali juga gitu, time will heal nih gitu. Nggak lah, apalagi ini kalau kehilangan orang tua gitu ya, orang tua lo meninggal segala macam, nggak akan pernah lupa. Apalagi banyak ya, misalnya contoh. Anak lo punya prestasi yang luar biasa, lahiran aja deh, lahiran anak lo deh gitu, ya kan? Itu kan nyokap gue nggak bisa lihat, bokap gue nggak bisa lihat, nggak bisa lihat cucu-cucunya, nggak ada yang kenal kan sama kakek neneknya, gitu. Kalau anak gue yang pertama masih kenal tuh neneknya gitu. Terus udah gitu kayak pasti kan lo tuh punya apa ya? Ada hal-hal yang selalu dibilangin sama orang tua lo sampai lo inget banget. Jadi salah satunya nih kayak nyokap gue tuh kan selalu bangga dengan zodiaknya dia, entah kenapa gitu ya, menurut gue juga gak keren. Jadi dia tuh bangga banget, aku tuh Sagittarius banget loh gitu, anaknya zodiak banget kan. Terus kenapa? Terus udah gitu dia selalu bilang, pokoknya dari sejak gue hamil anak pertama, dia bilang pokoknya anak kamu lahirnya harus November, karena nyokap gue tuh ulang tahunnya 28 November, ya kan? Bener, emang anak gue yang pertama lahirnya November, tapi awal, tapi bukan sebintang sama dia, beda dong. Nah, anak kedua gue lahirnya tuh deketan sama dia. Terus, wah pokoknya dia tuh pengen banget dah. Pas lahir gue langsung inget dong, wah gila nih nyokap gue kalau tahu sih pasti seneng banget nih dapat satu geng sama dia, ya kan? Jadi banyak banget momen-momen gue nikah juga nggak ada bokap gue. Ya kan, jadi banyak momentum-momentum yang sebetulnya bikin gue keinget terus gitu. Gak ada dia loh gitu. Atau misalnya kayak gue dapat pencapaian apa, gak ada dia loh gitu. Kayak contoh waktu pertama kali gue memutuskan buat siaran di radio, bokap nyokap gue gak suka. Karena ngapain lo sekolah ekonomi Atma Jaya dulu gitu kan. Terus udah gitu sekarang lo jadi penyiar radio doang ngapain gitu. Tapi di saat gitu gue... Iya kan gitu, kan gak ada duitnya, which is true gitu. Tapi akhirnya apa ya, begitu gue akhirnya memulai karir ini, terus udah gitu emang ternyata ada uangnya, sampai ke sekarang kan gue gak bisa nunjukin ke mereka bahwa bisa loh ternyata gitu. Jadi ya dia kan? cuma lihat proses awalnya, tapi result sekarang lu, pencapaian lu, almarhum tuh gak bisa ikut menikmati. Iya sama lah gitu. Maksudnya kayak dan time won't heal, karena lo pasti akan ketemu sama banyak milestone kan sepanjang hidup lo, banyak ngalamin hal-hal yang kok ternyata gini, yang pengen banget sebenarnya lo share ke orang tua lo, tapi kan nggak bisa. Iya. Ya kan? Ocep juga tadi bilang dia ternyata lost his dad lagi tidur siang juga sama. Terus ada yang bilang tadi nggak bisa Kak, time will heal. Yang pada akhirnya life goes on, acceptance, berdamai dengan rasa sakitnya. Dan yang paling sedih ya, ntar malam teman-teman pokoknya nonton podcastnya. Gue tuh the whole time gue tuh cuma ngeliat Bella tuh, kan Bella sama Ciki anak manis ya, Bo. Iya banget. Bukan yang berulah. Dan Bo, mereka dari zaman belum ada Rafathar sama Cipung, Nek.
anak artis tuh ya anaknya Marisa Haque sama anaknya Ikang Fauzi, bener gak? Iya benar, karena mereka dan kayak panutan banget ya keluarganya mereka itu ya gitu, kompak terus, terus anak-anaknya juga manis-manis gitu, nggak aneh-aneh ya kan? Ikang Fauzinya ganteng banget, rocker banget, nomor satu. Marisa Haque dulu zaman belum ada Luna Maya sebagai sosok kayak bintang Lux juga deh si Marisa Haque deh. Iya. Cantik banget kan. Terus gue bilang gini, apa namanya? Oh kan ada momen di mana wartawan kayak sort of like nanya tuh sama si Ciki. Jadi dan itu nanyanya di pemakamannya. Jadi sempat viral tuh di TikTok. Jadi si Ciki tuh ditanyain sama salah satu teman wartawan, apa sih yang belum bisa diberikan kepada almarhumah ibu? Terus she looks like she's annoyed ya dengan pertanyaan, which is I can totally relate and understand. Iyalah. Di pemakaman she just lost her mom gitu. Belum bisa bikin ibu bahagia karena belum nikah, ditinggal sama si Ciki. Ya maksud gue, nah itu ya Bo. Being an interviewer, kita kan tahu ya pertanyaan-pertanyaan materi-materi yang lo tahu akan bisa ngejual. Tapi it's very important not only to have intelijensia aja, tapi juga empathy feeling. Bahwa ini orang baru kehilangan emaknya, ada sudden menurut Ngana. Ya tapi itu kan emang sekarang terjadi ya, nggak usah soal interviewer yang kayak gitu Mel gitu. Orang yang komen di sini aja gitu di segala platform sosial media aja suka nggak mikirin kok gitu. Ya. Apalagi itu kasusnya lagi abis kehilangan ibunya. Di ya kan di pemakaman dan lu nanya kayak gitu ya, lu yang bener aja gitu. Kita tuh kadang-kadang sehari-hari apalagi sekarang gitu ya, memang kan kita pernah bahas ya, sosial media itu membuat behavior orang jadi sangat berbeda. Karena sekarang lo bisa dengan gampangnya nyolek siapapun di sosial media, langsung mention, langsung DM, langsung segala macem. Jadi nggak ada batasannya. Ya. Akhirnya itu juga jadi merembet tuh ke kehidupan sehari-hari. Lo juga nggak jadi mikirin gitu kan gimana cara lo berinteraksi sama orang. Hal yang gue tanyain ini pantas apa enggak ya? Hal yang ini akan menyakiti dia apa enggak ya kalau gue ngomong, ya kan? Bener. Gitu. Bener-bener empati orang demi berita, bener banget. Maaf, itu gue tuh kayak salah. Gue mau reply sama, gue lagi ngobrol, gue mau reply maaf, positive vibe. Kayaknya Kamel salah kirim ini deh. Gue malah kirim invitation ke lo. Dia ternyata lagi di Brisbane katanya. Oh gitu. Gue mau bilang, dia bilang di Indo beberapa hal nih kayaknya lagi krisis empati. Gue mau jawab iya. Tapi walaupun tidak semua, banyak juga teman-teman wartawan yang sangat sopan dan sangat full of empathy. Jadi tidak namanya orang tempo-tempo ada aja satu dua yang begitu. Ya artis, pekerja yang lain, kasir itu sama aja kan sama-sama juga ya Nek. Tapi satu hal statement yang gue tertohok gitu ya. Abis ini kita moving on ya ke topik lain karena takutnya gini ya Nek pagi-pagi. Cuma gini. So jadi rasanya apa tuh waktu pada saat tahu your mom just gone, mama pergi begitu aja kayak sangat tiba-tiba. Jadi cuma jawab gini, aku kayak ngerasa aku di-prank sama Tuhan. Sedih sih gue tuh. Iya. Karena kan kita juga punya we have a daughter ya, kita punya putri. Ya Allah nelongso gitu hati gue, tau nggak? Iya. Terus juga kan di TikTok juga lagi rame Tulus yang jadi Mbak Ica tuh sempat almarhumah tuh sempat share misalnya kayak tapi nanti ini gue gak akan cerita ya, nanti akan dijawab Bella yang jadi beberapa minggu sebelum beliau, tapi ini gak ada hubungannya dengan meninggalnya, cuma ini juga banyak di TikTok aja kayak mereka tuh si almarhumah tuh sempat ngerasa terganggu dengan things happening in their house, jadi kayak suka diganggu sama. Dan beliau juga almarhum sempat diruqyah ya. Oh gitu. Beliaunya. Pokoknya ada yang nggak biasa gitu di situ. Ya, suka digangguin, suara-suara, ada barang yang jatuh apa segala macem. Oh ya. Ya. Tapi ini tidak ada hubungannya, cuma kan gara-gara almarhumah tuh sempat ngepost. Jadi kan you know loh, kadang-kadang kan suka jadi sambung-sambungin. Di podcast anaknya langsung klarifikasi. Iya, dia di belakang kolam renang tuh betul. Jadi Masya Allah. Apa Mbak? Apa itu?
Baru bilang ada yang jatuh, dia jatuh beneran. Suara beneran. Itu emang suara beneran. Itu emang lagi cuci piring mungkin kepleset tangannya. Jadi Terus tapi gue bilang sama si siapa namanya si Bella. Tapi lo takut nggak? Lo kan udah tinggal di rumah itu lama ya. Lo takut nggak? Tapi lo pernah denger nggak? Terus dia bilang, ya pernah sih kak. Tapi aku tuh orangnya cuek. Benernya apa misalnya? Ya kayak misalnya lagi ngapain terus gitu. oh gitu. Jadi kan Ih. di mana-mana mah ada ya. Cuma kan ada yang mungkin kayak ada yang suka knock usil, ada yang nggak ganggu gitu ya kan. Tapi kamu nggak takut? Gue bilang gitu. Ya menurut aku sih manusia, justru aku lebih takut manusia ya. Manusia sadis itu. Iya, benar sama. Hidup kayaknya udah absurd ya kak. Jadi gue nggak kepikiran memang begitu. Nah kalau ibu tuh almarhumah tuh lebih kepikiran, lebih sensitif. Dia bilang gitu. Oh gitu. Oh kasihan, aku malah nggak tahu tuh. Ntar deh aku nonton jam berapa premiernya? 6.45. 6.45 nanti. Oke, 6.45 tuh teman-teman di YouTube-nya Melanie. Jangan lupa buat ini ya. Makhluk narsis. Oh. Iya ada yang kayak gitu ya, Cep. Ada lah pasti. Kita aja gitu kadang dikit-dikit tampil, dikit-dikit selfie, apalagi mereka. Adin. Sekarang sebutannya apa? Narcissistic disorder apa deh? NPD. Narcissistic Personality Disorder. Wah, itu tuh NPD itu kalau orang yang, karena kan di gym tuh juga suka banyak tuh, ya kan? Kan Dokter Elvin beberapa kali, harus kita panggil lagi Bu dia. Tapi self love gini, misalnya kayak ada yang kadang-kadang yang misalnya orang, let's say yang paling gampang tuh orang ngebentuk badan, ya dong? Ya benar. Ya kan? Udah sayang, udah cinta, karena ngeliat resultnya tuh akhirnya seneng kan? Cuma kalau kayak tiap-tiap sebentar tuh kayak apa segala macam. Nah sejauh mana sih bentuk NPD sama orang self love tuh bedanya gitu loh? Kalau too much kalian ya? Kayaknya kalau aku nggak salah ngerti, si NPD itu tuh bahkan sampai cara dia berinteraksi ke orang lain. Jadi bukan narsistik, dia suka ngaca-ngaca doang, bukan. Jadi contoh misalnya kita temenan nih Mel, terus udah gitu, contoh ya, kita nggak beneran temenan, soalnya ini contoh aja, kita temenan misalnya. Emang mulut lu kurang ajar. Ini jadi ya, ini dari bener-bener orang gila kan. Jadi misalnya nih kita temenan, terus udah gitu. Gue tuh nyebelin banget gitu sama lo gitu ya. Misalnya kita janjian, tiba-tiba gue batalin, saya enak-enak jidat gitu kan. Terus udah gitu gue bilang mau telepon, terus udah gitu nggak gue telepon lagi apa segala. Pokoknya gue tuh menyalahgunakan dan gue seenaknya banget sama lo gitu. Terus di saat lu komplain, gue malah, lu tuh orangnya nggak pengertian banget sih Mel. Lu nggak tahu gue sibuk. Nah jadi gue tuh membalikkan keadaan seperti emang lu yang salah, padahal gue yang bangke gitu loh. Kenapa jadi gue yang salah gitu misalnya? Nah iya kan, tapi gue akan memanipulasi lo sampai lu yang, lu tuh nggak ngerti banget sih, lu kan temen yang baik harusnya paham dong kalau gue tuh lagi gini, padahal emang gue yang brengsek gitu sebenarnya. Bener, kurang lebih kayak manipulatif, bener kayak gitu. Nah karena merasa dirinya selalu paling benar, paling oke, nggak pernah salah. Nah kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia self love apa terus udah gitu ngaca-ngaca apa segala macam. Ternyata tuh lebih kompleks dari itu, katanya gitu. Kalau gaslighting bedanya apa? Tadi bilang tuh gaslighting bedanya apa? Gaslight, nggak tahu nih saking kebanyakan istilah ya. Gue tuh juga suka bingung tuh nggak lo, ghosting lah, gaslighting lah, apa segala macam. Kalau gaslighting apa guys? Bedanya apa sama NPD? Tapi kalau NPD tuh kayaknya emang dia secara personality tuh emang kayak begitu gitu. Gue pernah tuh buat zaman dulu banget ya. Jadi gue tuh kerja gitu. Terus udah gitu bahasa puyeng kalau kata iya emang kalau gue kita kan dulu tahunya gitu ya Mel, orangnya kok gitu amat sih gitu, tapi nggak ada istilah gaslighting, ghosting, dan gue nggak pernah pakai, dan gue tidak mencari tahu juga karena menurut gue too much labeling man. Udah lu jadi orang yang baik aja lah. Bener, bingung gue sekarang gaslighting apa, inilah apa, banyak banget arti anak-anak zaman now. Kayak itu tadi gue cerita dulu banget gitu, tapi ini it's a long time ago. Jadi gue pernah lagi kayak satu kerja gitu. Gue itu sama temen gue. Nah, terus kerja ini pekerjaannya tuh agak molor, sedangkan gue harus berada di pekerjaan gue yang kedua. Oke, terus karena excuse me, karena molor. Kalau suaminya bule beda ya. Excuse me. Pedut lu.
Gue juga habis ngomong eksklusif dalam hati kayak ini najis banget. Lo juga males kan sebenarnya. Tapi gimana hari-hari kan udah bisa dong. Ya bersin ya. Ya nggak apa-apa. Kalau bersin bless you. Kalau bersin 10 kali bless you udah lah. Udah lah lo flu gila. Gak usah di bless. Udah Terus flu itu makan obat ya kan. ya lanjut. Terus Terus gue bilang sama temen gue ini, jangan bilang ya, dia kenal juga gitu sama orang di kerjaan gue yang kedua. Jangan bilang ya, lu tahu kan ini mundur kerjaannya gitu. Oke kata dia gitu. Terus udah gitu, udahlah gue gak kerjaan yang kedua. Udah gue beres, gue bilang tadi dia habis dari misalnya mana lagi dokter gigi misalnya gitu. Terus aman tuh udah. Tiba-tiba nggak tahu gimana yang pekerjaan kedua ini tahu. Jadi gue ditanyain, lu bukan ke dokter gigi ya? Hah? Lu abis kerja ya? Hidung gue kembang bilang, terus si Bek cerita tuh, katanya lu abis kerja ini nih. Hah? Kata gue gitu kan. Terus gue tanya dong, gue cover, Bo, kok lu bilang sih kata gue? Jangan bilang. Terus gue digas balik sama dia. Loh, harusnya lu jangan bawa-bawa gue dong dalam gimana sih? Ya ampun tuh ngeselin banget ya. Ya kalau lo gak mau diajakin kong kali kong ya lu bilang dong dari awal. Iya ilah, tega amat sih. Itu apa tuh? Itu guys tadi apa tuh? Cepu. Anjir cepu. Itu mah cepu, udah gak usah kebayang istilah ya kan. Cepu aja sama temen dasar. Bangke banget. Lagian tega banget deh. Kenapa sih? Gak asik banget. Cepu ya bener udah gak ada kata lain anjir cepu itu. Iyalah ya Allah itu cepu banget sih Pak. Ya bener kan Putro cepu itu mah. Iya kan maksud gue kalau emang misalnya solusi nih Emel lu jangan bilang ini enggak gue lagi gitu dong Nek bener gak? Iya aman aja. Iya udah gitu bilang gitu lah lu harusnya jangan ngelibatin gue dong lah buset. Bo ngomong-ngomong ya lu kemarin sempat terpapar nggak sama ini menarik loh bahasan ini. Jadi aku tuh juga kan kita makin tua tuh bukannya makin paham kadang-kadang makin bingung ya. Jadi ada seorang dokter waktu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ada Jakarta Running Festival ya kan. Terus udah gitu kayak COVID terpapar. Jadi ya kan soalnya algoritmanya Melanie sama gue beda kan, gue ada yang jual tuyul. Jadi gue harus cek dulu nih Melanie terpapar apa enggak. Gue nggak ada, gue soalnya selalu terpapar sama itu. Nah, bilang jadi kita nggak temenan. Ya kan kita pura-puranya. Jadi ada seorang dokter dia bikin postingan. Kebetulan dokter ini menjadi pokoknya dia itu koordinator untuk bagian medisnya lah. Kan biasanya kalau event olahraga pasti ada gitu ya. Dia pasti ada medisnya. Terus dia bilang pokoknya kayaknya ini adalah event terakhir gue mau jadi koordinator medis. Karena gue capek banget ngeliat orang-orang pada FOMO tanpa mengukur kemampuan diri sendiri. Marathon. Dalam arti ya ada yang 5K, ada yang 10K, ada yang maraton gitu ya kayaknya gitu. Terus udah gitu intinya adalah bukan yang maratonnya aja, bukan yang kelas tertentu, tapi dia bilang karena orang-orang ini FOMO aja pada pengen lari tapi mereka nggak latihan, nggak apa, akhirnya apa? Ya. Serangan jantung kan ada yang meninggal. Bener. Dan itu kata dia cerita kondisi tenda medis itu penuh. Itu pun juga masih ada yang teriak-teriak minta ditolongin di sana segala macam. Nah, padahal poinnya dia bagus kan ya. Dia poinnya adalah kalau lu nggak siap, ya lu jangan. Betul. Janganlah lo berolahraga yang ekstrim, apalagi lo ngejarin tapi seru teman-teman gue pada ikutan, padahal lo nggak ngukur nih dan lo nggak pernah tensi gitu misalnya kayak Ibu Melanie Ricardo kemarin pagi. Gila ya Bu, betul banget gue. Iya kan? Gue tensi lo cuy. Gokil, ya apalagi kalau lagi pusing-pusing kan langsung mana tensi gua gitu. Gue juga gitu sih. Nah terus tapi yang menarik adalah yang di kolom komen. Apa tuh? Netizen bilang apa? Selalu menarik tuh. Ya kan? Dokternya mah ya udah menurut gue emang ada bagus ya bener dong. Namanya juga dia dokter gitu kan. Tapi netizen mengambil point of view yang berbeda. Mereka bilangnya gini. Kan lu udah ngambil sumpah jadi dokter, lu udah mengucapkan sumpah dokter, artinya lu kalau misalnya udah ada di situ ya lu harus mau tolongin lah, gitu. Kenapa lu komplain begini? Ya kan? Ngerti kan? Nggak, maksud gue kalau sudah ada yang jatuh ya pasti ditolongin. Cuma kan supaya tidak ada, ini kan prevention ya. Pencegahan, betul. Dan kalau ya udah kan?
Kalau serangan jantung pertama, kalau bisa ketolong, itu puji Tuhan, alhamdulillah. Banyak ya serangan pertama tapi nggak ketolong loh, Bo. Bener, iya. Blue niche, that's not the point, exactly. Ini kan preventif kayak tadi Melanie bilang. Ini pencegahan, precautions. Jadi dia ngasih tahu ke orang-orang bahwa, lu boleh aja lu olahraga, mau sepeda kayak mau lari kayak mau apa. Tapi jangan lu nggak mengukur kemampuan diri lo nggak olahraga dengan proper, nggak persiapan, tiba-tiba lo jeprak aja gitu pas lo lagi, dan bikin repot banyak orang kan. Bener. Gitu. Nah, tapi banyak banget. Apa kalau nggak salah ada yang lari juga, gue lupa berapa kilo. Terus apa gitu, udah mau ke garis finish, tiba-tiba plak jatuh juga. Katanya sebelumnya kurang tidur. Ya kalau udah kurang tidur, mending gak usah olahraga sama sekali, boro-boro maraton nih, Say. Nggak usah. Karena kayaknya kita pernah ngomongin juga ya gitu. Gue waktu dulu aktif bersepeda gitu kan, karena aku juga FOMO. Kalau malamnya kurang tidur, itu kan selalu pakai heart rate monitor tuh. Itu tuh pasti naik. Betul. Pasti naik tekanan darah kita. Pasti. Makanya nggak usah maraton yang berat ya. Yang preparationnya gue ngelihat kayak Nirina, gue lihat Giselle, gue lihat Lucy. Itu kan preparationnya jauh sebelum mereka maraton ya. Iya, betul. Gini, Pilates aja deh. Pilates tuh yang cardio Pilates yang strength ya, itu berat loh. 50 menit itu berat loh. Itu kalau malamnya gue nggak tidur bener, gue nggak ambil ke Pilates pagi. Karena bener heart rate tuh menjadi naik. By the way, speaking about Pilates, ya, insiden tuh bisa terjadi dimanapun juga ya. Kemarin lo lihat nggak? Aduh gue lupa lagi yang suka bareng sama ini loh, Fuji Umiwa siapa ya? Kayaknya dia aktris juga deh. Jatuh lus. Dari performer. Oh, dari Cadillac. Jatuh, jadi dia tuh naro si itu loh, kayak apa namanya sebutannya itu yang baloknya itu. Iya. Itu agak terlalu minggir. Jadi kan ada space tuh, kan lo tarik ada space. Ini kan tangannya dia nih. Itu masuk kayak flip gitu ke bawah. Nih, itu jadi tulang belakangnya itu ngelengkung jatuh ke bawah dan dia stuck. Nah orang-orang kan kalau misal Sarah Tumiwa, nah ya bener. Gitu. Tumiwa gak sih cuy? Anyway. Dia melengkung MTV. Tapi kan teman-temannya kan pada kaget, pertama kan pada shock dan nggak bisa langsung. Are you okay? Terus dia jawab gitu. Gue ngeliat si postingannya. I'm stuck, literally stuck, nggak bisa gerak, Bo. Kejepit soalnya Kak. Iya. Oh my god. Terus gue pas nonton sih ngilu banget karena kita kan suka Pilates, jadi kan anjir banget ya. Tuh parah. Beberapa hari setelahnya tuh dia kayaknya sempat ngecek apalah segala macam. Tapi gila sih, itu ya memang insiden bisa terjadi dimanapun juga ya. Tapi itu ngelengkung badannya, benar-benar ngelengkung sampai begini nih. Makanya Pilates itu memang kalau apalagi pakai alat ya gitu, karena Pilates itu kan nggak gampang sebetulnya. Jadi makanya kenapa dulu Pilates itu sebelum rame kayak sekarang kan rame-rame nih kayak yang lo ikutan tuh Mel. Jadi emang satu kelas ada 10, ada 20 orang gitu kan. Terus kayak gitu memang movement jadinya. Nah tapi kalau dulu Pilates itu memang one on one. Karena lo beneran dijagain, bener apa enggak gitu ya. Jadi instruktur tuh bener-bener ke lu, makanya emang mahal dulu tuh. Ya, gitu, sampai sekarang juga mahal. Kalau satu-satu ya. Iya, gitu, kalau one on one lebih mahal, tapi walaupun sama juga lah kayak gym kan juga banyak ya kita nge-gym. Lagi weightlifting tiba-tiba belakang gitu. Makanya ya benar-benar harus super careful ya guys. Maksudnya kita kan pengen sehat. Balik tadi soal maraton, bener. Maraton tuh lagi di mana-mana. It's good teman-teman, kalau pengen lebih sehat bagus banget. But remember, maraton itu adalah sesuatu olahraga yang bukan ece-ece ibaratnya. Berat itu mah. Endurance harus panjang, jadi lo harus persiapan. Jangan hanya gara-gara FOMO, akhirnya teman-teman, you can lose your life, ya dong. Itu kan sayang banget gitu loh. Iya, sama aja kayak dulu waktu gue pertama kali pas naik sepeda, terus udah gitu biasalah kalau anak-anak sepeda tuh bilangnya gitu kan. Kalau ada yang crash, ada yang kecelakaan kayak gue kemarin gitu, come back stronger ya Kak, gitu-gitu kan. Aku bilang, I'm not coming back. Karena udah selesai ya Nek. Udah ya Nek gitu. Karena kalau gue gini, ngomong-ngomong soal mengukur kemampuan diri, jadi kan biasalah ya gitu. Ada dua pilihan waktu itu Mel, antara gue kita balik lagi nih, kita come back stronger nih gitu kan, kita tunjukkan ke orang-orang. Terus gue mikir-mikir lagi kan, Nek, gue sepedaan ngapain sih? Jadi atlet kagak,
kenceng enggak, jago juga enggak gitu. Terus udah gitu gue ngeliat trafficnya Jakarta waktu itu udah mulai penuh lagi, nggak kayak pandemi awal-awal kan. Terus udah gitu gue juga memang gue menyadari bahwa gue tuh I suck at riding bicycle. Gue tuh nggak bisa gitu sebenarnya, gue nggak jago gitu, gue nggak jago kayak udahlah. Jadi gue tahu ya gitu, udahlah gue emang nggak bisa gitu. Bisa naik sepeda tapi gue tuh handling gue segala macam tuh gue nggak bisa. Terus udah gitu akhirnya gue memutuskan untuk udahlah ya gitu, daripada gue ngapa-ngapain resikonya terlalu besar dan gue mau nunjukin ke siapa. Akhirnya balik lagi ngukur kemampuan diri kan gitu, bahwa emang bukan gue deh gitu. Ya udah akhirnya gue jual deh tuh sepeda, baju sepeda segala macam gue jual aja. Jadi pasti lu nggak balik lagi, udah nggak apa-apa gini-gini, biasa kan gitu ya teman-teman kita ya gitu. Lo bisa kok, lo bisa. Enggak, gue nggak bisa. Jadi aku sangat mengamini prinsip yang bilang kalau orang lain bisa, aku belum tentu. Aku yang lain aja. Kalau Raffi Ahmad bisa jadi staf khusus kepresidenan, belum tentu kita bisa nih. Iya makanya, iya nggak apa-apa ya itu Raffi Ahmad gitu kan, itu Giring Ganesa, ya nggak apa-apa gitu, dia aja. Jadi nggak usah kalau orang lain bisa masuk ke dunia itu, aku kita juga yang lain aja. Belum selesai, benar-benar. Enggak. Si siapa tadi? Oh bener, iya Sandi Tumiwa. Abang Sandi Tumiwa yang bener. MTV kan dulu. MTV, iya benar-benar. Nah, bener sama kayak angkat beban. Iya. Sama persen. Lu kadang-kadang ngerasa ini udah too much buat lu. Makanya sebutannya ego lifting kan. Iya. Jadi yang lo lakuin tuh bukan cuma untuk badan lo, udah ego. Anjir dia bisa. Padahal mungkin dia udah ngelakuin lebih lama daripada gue gitu ya. Tapi demi sosmed nih, demi postingan, dia angkatnya seberat itu, gue harus bisa ngangkat seberat itu. Ego kan, kecengklak. Iya, bener. Ya kan? Iya. Betul. Karena emang balik lagi apapun yang lo lakukan harus ngukur dulu. Bentar, ini gue bisa apa enggak ya? Kalau enggak udahlah. Iya kan? Sabar Beto, komen gak dibaca sih, komen sabar Beto. Mama Bataknya keluar lah ini. Kamu samper ke kontrakan kau Beto ya. Ya kan gak semuanya dibaca Beto. Kan kami lagi ngemeng-ngemeng. Karena kalau misalnya kami baca matanya kan turun ke bawah. Jadi ntar distraksi saat ngobrol Beto. Beto habis orang juga Beto. Kau kebayang gak itu Chloe sama Courage kalau dikasih mata pelototan kayak gitu ya? Sabar kau. Jangan kan Chloe Courage, Tyson aja batuk aja kau terus batuk. Makan kau obat itu. Batuk aja kau. Tapi Tyson itu ya, waktu gue pertama kali ketemu Tyson, gue langsung berpikir, oh ya ini emang jodohnya Melanie sih, cocok kali lah emang sama dia lah. Ya, gue bilang kalau suami gue bukan Tyson, udah bercerai 10 tahun. Ya kan? Iya benar. Sampai dia ngomong gini, mau dulu waktu zaman dari gonjang ganjing, lucu batu bule, emang Tyson tuh kocak. Kata gini, kalau orang Batak tuh bilang para emosi itu maksudnya apa ibaratnya tuh ngegas gitu. Ngegas. Nah, terus. You itu selalu emosi ya katanya gitu. Makanya saya takut kalau you nikah sama lelaki lain gak sabar katanya. Kena pukul katanya. Tuh kan. Ih, baik banget loh, baik banget Tyson tuh beneran deh. Sekarang Jawa, Bo, ya Allah Tyson beneran deh. Tapi beneran. Apa? Kalau kawin sama laki-laki lain takut KDRT, coy. Pelakunya dia. Enggak, kata dia laki-laki lain gak sanggup ngadepin gua, katanya gitu. Nah kalau orang Batak bilangnya parbada. Iya bener Parbada. Iya tapi bener, gue begitu ketemu Tyson tuh berkata, oh ya emang inilah jodoh lu. Emang ini jodoh, cocok. Melanie kawin MC-nya gue tahu teman-teman. Sama Bayu Oktara. Ya ampun, bangga loh aku. Ya kan? Ya bener lulus, astaga ya lu MC gak dibayar lagi. Nggak masalah. Aku tuh bilang kan, Beto jangan pergi lah Beto. Sini nanti dibaca lagi. Beto langsung ngumpet di bawah. Lu pelototin sih tadi. Iya loh, aku tuh nge-MC kawinannya Vincent Rompis sama Vivi Karamoy juga loh ngomong-ngomong. Kita berdua itu awal-awal kita nge-MC. Asli? Ya, itu sebelum ML ya? Sebelum ML kita berdua. Jadi yang menemukan ML itu adalah istrinya Vincent Rompis. Vivi Karamoy. Itu yang membuat ML Melanie sama Lucy. Iya, nih Ocep juga. Ternyata aku MC kawinan ya, Nek. Tapi gak ada yang dibayar. Sama Desta gue. Sama Desta, iya sebelum itu. Coba silakan kalau masih mau MC, boleh loh. Silakan hubungi saya. Enggak ada manajernya.
Terus Tapi MC kawinan itu kan gampang tapi susah-susah gampang. susah. Iya sih, iya sih. Susah gampang. Lo harus sabar, apalagi ketemu keluarga. Apalagi saat dulu kan gue butuh uang ya, Bo. BU ya. Anak berkampung ini baru masuk Hard Rock FM. BU, jadi semua pekerjaan yang masuk itu yang ya namanya juga nyari kerjaan. Gue iyain. Gue belum pernah, Bo, nge-MC untuk wedding. Terus? Kenapa gue bilang susah gampang? Karena MC wedding itu biasanya nggak macem-macem. Beda sama company apa, beda insurance tuh biasanya panjang kan. Tapi ini kan pernikahan orang sekali seumur hidup. Benar nggak? Ya kan? Oh, Beto masih ada. Mantap Beto, sabar ya Beto. Dulu kalau dibawa kasur Beto. Gitu. Tapi kan lo nggak boleh salah ngomong. Benar kan, Bo? Kata-kata lo tuh harus tertata. Gue kalau MC wedding selain Dado Parus, Ferdy Hasan, I like Dave Hendrik juga. Yes. Kata-kata Nah, terus gue ambil lah, Bo, pekerjaan. Dan Mbak, MC weddingnya sendiri apa berdua? Kata gitu kan. Dia aja Mbak, budgetnya cuma bisa masuk sendiri. Gue gitu kan, Bo. Gue masih takut lu. Iya, karena belum pernah ya. Belum. Ini that was my first experience MC wedding. I took it anyway because I needed the money. Udah, Bo, kan kata-katanya harus dirangkai tuh ya, Nek. Ini kami doakan mempelai, pengantin, ya kan, bersama. Udah gue ngebluff deh, Nek, gitu. Selalu dalam cinta kasih Tuhan. Gue masukin unsur-unsur agama biar manis gitu kan. Iya dong. Ya lu tau, lu sendiri kan, gue ngomong apa sih, gitu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai mereka nanti menua menjadi nini. Kan gitu kan, nini. Terus gue lupa kakeknya apa. Gue bilang nini dan kaki. Ini apa kaki? Udah gak lo? Gue mau nangis. Ucap lagi anjing, ini apa kaki? Kenapa jadi? Itu penontonnya gimana nih, Mimi dan kaki? Mati jadi nenek-nenek. Satu jadi kaki. Aduh, ini sama HP. Ya Allah. Saking sok manis nenek dan kakek gitu. Saking sok nini. Anjing nini apa? Udah inspirasional sampai mereka menjadi nini dan kaki. Ya. Kaki. Tapi karena kaki sama kaki di otak gue jadi kaki. Tapi emang gitu ya, namanya juga orang butuh duit kan ya. Terus apa yang lo lakukan untuk beralih dari insiden nini kaki? Gak ada, aku cuma melotot dan bingung, Bo. Karena lo tahu kan, jam terbang kan menentukan. Saat kita kan kita bisa switch jam terbang. Lah jam terbangnya baru sekali, Nek. Tapi ya zaman-zaman kita butuh duit, pekerjaan apa selain tentunya insiden kaki nini ini ya. Yang lo tuh pas lo ngerjain, lo mikirnya gini amat gue cari duit. Apa coba? Pasti lo ada dong yang kayak agak malu, tapi gue malas, tapi gue butuh duitnya. Pasti ada dong gitu. Teman-teman juga pasti pernah nih. Lo pernah melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya lo anjing gini banget cari duit gitu. Lo apa? Adalah. Ini mah gue gak pernah lupa. Teman geng Menteri Ceria gue tahu semua. Gue pernah syuting TV program. Gue di kerangkeng, say. Hah? Kenapa ya? Aneh banget. Jangan gue pakai baju satpam lu tau gak? Kita beli baju security. Udah gitu. Terus? Ya Allah, itu demi pengen dapetin ini ya, dapetin program. Udah pakai baju security aja gue udah kayak anjir males banget, gila ya. Ke dalam kerangkeng, Nek. Jadi yang lain di luar tuh pada joget, gue joget dalam kerangkeng, Nek. Iya. Udah syukur masih mending, Nek. Kalau misalnya aku dalam kerangkeng terus dimainin. Udah gitu yang lain-lain pada melipir ke panggung utama pada ngobrol. Nah gue di kerangkeng ngapain? Kasian banget. Itu momen ya. Itu momen gue kayak dalam hati gue, anjir gue lulus cum laude dari Fakultas Hukum. Ngapain gue di sini sekarang? Ngerti kan lo momen-momen kayak ya ampun, iya. Iya. Gue pikir, udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kan masuk TV, udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada exposure, dapat program. Gitu. Iya benar. Bapak gue itu kan orangnya diem ya, nggak ekspresif sama sekali. Nggak pernah yang kayak lovey-dovey ke anak apa. Makanya dulu tuh gue kayak ngerasa krisis kasih sayang bokap gue karena gue ngerasa
bokap gue tuh nggak pernah showing his love to me, tapi dia bayar sekolah apa, tipikal most bapak-bapak Batak deh. Tapi dia nggak pernah bilang, aku bangga lo sama kamu, aku tuh ini lo, nggak ada ya kayak gitu ya. Jadi makanya gue kadang-kadang haus validasi, kayak selalu ambisi pengen apa mengejar, karena ngerasa bokap gue tuh kayak nggak pernah kasih afirmasi bahwa I'm proud of you gitu kan. Itu momen gue pulang dari syuting, bapak gue bilang, keluar kau dari program itu, gak usah kau dikerangkeng, bikin malu, keluar. Dia bilang gitu. Itu caranya dia bilang dia kasihan sama lo sebenarnya ya. Ya karena dia ngerasa itu dah. Maksudnya ngapain gitu lo tuh sekolahin gue setengah mati, nyekolahin lo dulu di fakultas ini ono. Pride-nya dia kena juga. Ternyata dan bokap gue the whole time dia tuh nggak pernah gitu. Makanya pas bokap gue bilang keluar kau dari program itu, nggak usah kau di situ, nggak usah kau dikerangkeng. Langsung gue besok aku bisa nggak keluar dari kerangkeng ke tempat. Tapi itu momen itu ada kan momen kayak lo cari duit tapi kayak what am I doing gitu. Lo apa? Ada lah, ya malu, soalnya malu kan gitu, ada malunya, tapi katanya kita nggak boleh malu, apalagi kalau pekerjaan kita nih sebagai MC dan lain-lain gitu ya, lo tuh harus siap diterjunkan kemana aja. Gue tuh waktu itu gue banyak sebenarnya, cuma salah satunya adalah karena kayak gue di siaran apa belum ya, gue lupa. Pokoknya gue harus jadi MC di supermarket, Bo. Di salah satu supermarket. Sekarang dulu banyak cabangnya, sekarang nggak ada. Sekarang berganti nama. Apaan sih, Nek? Bukan, Carrefour. Oh, Carrefour. Kan sekarang ganti nama. Banyak kan gitu. Terus biasanya kalau brand itu, karena Carrefour salah satu supermarket yang rame banget, jadi tuh banyak activation brand di situ. Nah, terus udah gitu gue bekerja lah untuk satu brand pemutih yang sangat terkenal. Oh yes, I know. Yang depannya B, ya kan? Betul. Nah terus udah gitu ya, intinya adalah gue itu harus memvisualisasikan dan ngajak orang-orang yang lagi belanja di situ untuk main games gitu, Bo. Tapi ada satu jadi gue itu harus pakai kayak jubah-jubah dokter-dokteran gitu. Terus udah gitu ada satu orang yang dress up jadi kumannya. Jadi kita harus lari-larian lah di situ, nyari orang terus suruh nyobain ini tuh bisa buat gini kayak gitu loh. Tapi terus udah gitu kan gue, ya ampun nih kalau misalnya gue sampai ketemu sama orang itu, gue inget banget ya di Carrefour Cempaka Putih. Gue inget banget, Bo. Ya ampun nih kalau sampai gue ketemu orang, gue lagi pakai jubah-jubah dokter kejar-kejaran sama kuman di supermarket, ya kan? Ya dong. Tapi disitulah aku berpikir lagi, mendingan gue kelihatan mukanya lah si kuman, sedih juga nih udah panas, ya kan? Terus soalnya kan ada momen-momen di saat kita lagi istirahat, dia copot lah itu kostum kumannya, terus udah gitu, kasihan loh gitu. Jadi gue, Mas gimana? Panas ya gitu, nanti kita gak usah jauh-jauh deh lari-lariannya, gue bilang gitu kan. Karena kan kita standby tuh dari pagi jam 10 sampai jam 4 sore. Iya. Lo kebayang gak sih gitu? Tapi ya itu memang yang kita harus lakukan. Tadi si Ocap tuh bilang dia pernah jadi caddy golf. Teman-teman pernah jadi apa? Coba yang kayak lo tuh demi cari uang gitu. Mungkin sekarang posisi lo udah lebih baik gitu ya. Tapi ada pasti satu masa yang lo punya pikiran gila gini ama cari duit ya. Atau mungkin lo nggak harus melakukan pekerjaan yang ya kayak Melani di kerangkeng misalnya. Atau gue ngejar-ngejar kuman gitu kan di supermarket, tapi mungkin kalian gila nih duitnya tuh sebenarnya nggak ada banget, tapi gue butuh tapi kan banget. Kalau lu tahu, kalau gue kan emang banyak lewatin begitu-gituan. Soalnya kan gue emang dari kecil emang udah ambisi pengen jadi artis. Iyalah. Lu cerita lu kasih nama Dakocan, nah temen lu Dakocan. Nah lu kasihan sama temen lu jadi kuman. Nah gue pernah dulu tayangan di TV mana gue jadi Dakocannya. Gue telepon nih. Dan dulu lo tau gak sih, lo zaman lu masuk TV, lo kan itu kan gue berjuang, Bo, susah banget. Iya, emang. Dan dulu kagak ada podcast, kagak ada digital, pokoknya kalau pengen jadi artis tuh masuk TV. Nah, itu gue pernah jadi Dakocan. Jadi gue dapet nih program TV kan dulu gini, casting rame-rame nih Hard Rock FM, casting jebret Lucy apa segala macam udah kan gitu. Terus ditelepon tuh, oh Lucy Wiryono dapet gitu, terus siapa dapet gitu, Anji udah dapet gitu, pelengoknya tuh Iwet udah di Kiss, itu udah senior. Pelengok aja anjir nggak dapet gue. Padahal gue dulu tuh inget nggak sih, Bo, kalau casting itu kan dikasih kertas. Kita tuh pengen kayak one take itu artis keren. Dan gue tuh selalu one take most of the time sih ya. One take bagus segala macam. Tapi jelong emang. Jadi nggak dapet. Nah sampai akhirnya
gue tuh dapat program di telepon gitu, terus gue datang tuh datang udah make up, orang udah di make upin apa segala macam gitu. Terus kan gue bingung nih, Mbak, kita syuting jam 4 ya, gue datang dari jam setengah 1 karena excited nih dapat program. Cepet orang udah di make upin, udah rapi, udah di curly rambutnya, kok gue nggak diapa-apain, didiemin mulu. Lo nggak make up? Nah udah setengah 4 tuh gue bilang, gue nanya deh tuh sama produsernya, Mas maaf, saya kapan nih make up nih ya Mas ya, gue bilang gitu. Gue yang lain udah pada rapi, saya belum jadi, kata gue gitu. Oh Mbak mah gampang ntar. Maksudnya gampang gimana? Kan gue udah mulai deg-degan nih, apa lagi nih jebakan Batman. Gue bilang mak gue nih, gue masuk TV, aku dapat program TV akhirnya. Oh puji Tuhan, kami doakan semua. Coba bagaimana perasaan lo? Mama papa terus berdoa. Gimana? Masa gue pulang tangan kosong? Malu, gue udah pengen jadi artis anaknya. Mas saya udah setengah 4 nih, kan jam 4 syuting Mas. Saya gimana nih, kata gue. Ini live ya? Enggak, tapping. Oh, tapping. Tapi udah bilang jam 4 nih kita syuting gitu. Kan gampang, nanti tinggal dicat hitam aja mukanya. Loh, Mbak nggak tahu, Mbak kan jadi dakocannya. Hah? Jadi gue tuh tau gak lo, Bo, rambut yang keribo di brokoli, terus gue dicat hitam. Pulang gue masuk pulang aja. Terus magu lagi, kenapa gak jadi masuk TV kau? Bawel mama berisik banget. Anak lo jadi dakocan. Kalian ngerti kan sekarang kenapa gue bilang gila olahraga, kelihatan muka dulunya jelek, dianggap remeh orang. Jadi jangan ngejudge ya. Kalau dia mau botox biarin aja. Dulu dia kayak dakocan soalnya, ya kan? Astaga. Dakocannya nyet. Bisa-bisa dia nggak ngomong lagi sama lo gitu ya. Di setengah 4 understanding Nek. Iya. Ya Allah, ya ampun enak bener. Jadi tinggal dicat aja mukanya. Ya ilah setan. Tuh tapi bener kan gitu. Nggak semua yang lo lihat itu tiba-tiba langsung instantly begini. Ya enggak lah. Iya gak? Kadang-kadang pasti bilang let it go. Iya dong. What doesn't kill you makes you stronger tuh benar-benar terjadi. Jadi iyalah. Lu tuh akhirnya jadi bangga sih, anjir gila lo. Coba kan jadi dakocan depan Om Tyson. Nafsu. Ntar ada anak ketiga nggak ada rahimnya. Tapi memang kalau teman-teman sekarang lagi ngerasain ibaratnya jatuh bangun ya, enjoy the process, even though it's hard. Tapi nanti pada saat lo nyampe satu titik yang lo ngerasa lebih nyaman, walaupun belum purpose akhir lo ya, satu titik yang lo ngerasa wah akhirnya udah nyaman, lo jangan lupa untuk tepok-tepok juga. Shoulders, karena kita udah ngelewatin banyak hal loh, badan kita, mental kita. Mana ada tuh kita langsung menye-menye, langsung nulis di story, gue dijadiin dakocan ini, ya udah swallow it, udah jalan move on. Ya nggak sih zaman dulu? Kita dulu nggak, ya kan balik lagi gitu dari awal ML ini siaran gitu, kita tuh seandainya kita boleh memilih, kita tuh maunya nganterin temen kita lagi casting, kita yang dapat perannya. Sayangnya kagak pernah. Ya kan, pengennya tuh ya kalau di interview gimana Melanie memulai karirnya, Lucy gimana cara memulai karirnya. Aku sebenarnya tomboy banget Kak, aku tuh nggak suka dandan sebenarnya. Cuma aku tuh juga nggak tahu dianterin teman aku. Aku yang dipanggil, ya ampun, aku juga gak nyangka deh. Terus kamu ada Indonya? Ada Kak, aku emang ada Indonya gitu. Temen aku cuma semua, aku gak tahu sama temen-temen cewek pret. Yang ada itu udah menor. Kita yang mau berangkat casting, temen kita yang dapet. Padahal dia nggak dandan. Itulah dunia memang nggak adil teman-teman, ya kan? Ada Ucita Pohan, Ini Ucita juga. Kapan-kapan Ucita, Cit, kapan live bareng yuk. Soalnya sekarang udah mepet. Ayo Cit, kita. Nah, Ucita Pohan ini juga salah satu orang yang dia itu kalau mau ngomongin self bedak bayi. Iya, aku tuh nggak suka makeup Kak, aku cuma pakai bedak bayi aja gitu kan. Aku nggak suka, teman aku cowok semua. Kalau kita minor udah bopeng lagi anjir. Apa teman kita pengen casting. Asik mau Ucita Pohan mau asik. Yuk. Kita janjian ya Ci. Dia banyak banget soalnya yang bisa digali. Ya betul. Seru deh Diana. Beauty privilege is real. Benar kan? Bullshit. Lu jangan bilang karena kenapa sih orang gila-gila operasi pengen cantik? Cause when you look beautiful, more privilege comes to you. Itu gak bisa dibohongin. Segampang ya, lu boleh ngocek kanan kiri kagak ada isinya. Kalau lu cakep lu aman. Udah beneran deh.
ya. Walaupun Tapi kalau kita yang mukanya segini-gini aja, lu mau bener ngomongnya, tetap aja orang yang ngeselin banget sih mukanya. ya, walaupun pada akhirnya untuk bisa dapat spotlight itu mungkin physical appearance tuh matters. Tapi untuk bisa bertahan, physical appearance nggak bisa membuat lu bertahan cukup lama dalam karir lo. Memang it takes effort, karakter dan juga skill yang terus diperbaharui. Karena kayak misalnya lu misalnya deh ngebahas tentang si MotoGP gitu. Ya kalau cuma lo ngandelin cakep doang apa segala macam tapi lo kosong, kan orang juga akan ngerti at some point. Ini isinya nggak ada. Kan pada akhirnya kan juga lo harus luarnya lo perbaikin, tapi dalamnya juga kan harus tetap lo mumpuni skill lo gitu. Iya, karena nggak mungkin gitu kalau misalnya yang pernah gue bilang sama lo kan gitu. Kalau gue mengandalkan presenter olahraga perempuan itu memang biasanya cantik-cantik, seksi-seksi. Nah, kalau gue bakal bertahan berapa lama, muka juga nggak seberapa, badan cakep-cakep juga enggak gitu ya. Kalau misal gue mengandalkan jualan badan nih Nek gitu ya, pas masih 20-an posisinya masih ada yang di atas, tapi kalau udah 40-an udah sampai sini. Apa yang mau dijual? Ya kan? Ya kan bisa digituin nanti. Bener. Kenapa sih? Entar dulu ada yang banyak nanyain gelang gue, gelang yang mana? Gelang apa tumbler sih? Gelang, baik dari gelang yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Terus itu kan ibarat ala-ala ini dia, ala-ala apa tuh, Bo? Siapa? Nadia Hutagalung, pakai gelang-gelang gitu kan. Oh, ini kan ada susuknya. Nah, tuh kan. Terus ada susuknya. Ada putih-putihnya, itu highlight dari Tuhan, nggak dicet. Belum ngecat aja gila, nih gue mau gue cat. Enggak mungkin lah. Nek, kalau itu nih yang ngomong Nadia Hutagalung kan waktu itu gue udah pernah bilang sama lo ya, nontonlah Nadia Hutagalung, dia bilang iya jadi aku tuh embrace, ya udah begini aja. Terus udah gitu gue sempet pertama kali dengerin dia ngomong kayak gitu, oke, gue kayak Nadia Hutagalung aja, gue nggak mau ngecat rambut. Kemudian aku inget mukanya beda. Jadi ya udahlah ya kita cat aja lah. Dia kan Nadia Hutagalung dari lahir udah cakep. Udah mulai ubanan ya. Ya lu cat gak? Kan gue melihat Nadia Hutagalung tuh ada wisdom highlightnya tuh kan keren gitu ya, Bo. Terus dia jadi apa? Kau boleh sama Batak. Ubanan gitu. Iya kan? Kalau pakai uban semua rame gitu kan jatuhnya lebih ke Regi Lawalata ya, Nek. Mama Regi gue, Mama Regi. Tapi iya loh, karena di usia-usia kita ini uban udah semakin tidak terkontrol, ya kan? Makin keluar, terus lo ini masih cat 2 minggu sekali, nggak mungkin kan gitu ya. Tapi apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan ngecat terus atau kita membiarkan? Sampai titik mana kita akan membiarkan? Tapi lucu ya kalau coba-coba sekali-sekali ya. Coba aja dulu gitu. Kita lihat ya ubanan tuh gimana gitu ya. Kemarin Fenita Daben sempat nyoba. Ubanan nggak ngecat. Tapi jadi highlights gitu, seru deh Nek. Bukan, karena sekarang juga kayaknya orang tuh lebih berani ya menampilkan. Kayak tadi Ucit, makanya ntar kapan-kapan Ucit pengen kita ajakin ya. Ucit kan juga salah satu orang yang berani untuk terbuka dengan flaws-nya dia, struggle-nya dia, dengan achievement-nya dia gitu. Karena God creates everybody different. Kalau dulu kan yang kita pernah bahas kan, TV harus begini. Tapi I'm thankful for TikTok loh. TikTok itu celebrating many characters, many shape, many colors, ya nggak sih? Jadi bisa celebrate everyone in their own way. Nah itu tuh yang menarik sebenarnya ya. Karena lo bisa bikin. Itu juga banyak ya nih. Iyalah. Tapi ya sebenarnya ya bener sih asal lo nyaman sama diri lo sendiri sebenarnya, ya nggak? Yes, very true. Aku lagi bacain komen soalnya. Kalau ada yang bilang, aku udah selesai dengan diriku, gak akan pernah selesai sama diri kita. Karena kita akan selalu menemukan surprise hal-hal baru dari diri kita. Nih kayak gue aja baru menemukan, nih ada uban baru. Iya kan, bener. Iya ya, tiap kali lo ngaca gitu ya. Kan ya ampun, yang tumbuh udah bukan hitam lagi loh Nek, ternyata ini. Tapi mau gimana dong? Iya kan? That's part of life, that's part of the process being aging ya kan. Besok kita jumpa di jam 9 ya guys. Oke. Sekali lagi. Besok kita bakmi meet up di 1000 tahun. Di SCBD Park aja ya. Gimana Putri? Di SCBD Park aja ya. Oke. Soalnya parkirnya gampang kalau di situ. Terus jam 10.30 pokoknya kita ngobrol-ngobrol di situ. Oke, jangan lupa Putra untuk pura-pura menjadi asisten pribadi aku. Jadi aku turun dari mobil nanti tolong dikontenin jadi supaya aku bisa jalan-jalan kayak artis. Angle kanan gitu ya, Say. Ya kan mesti
day, hashtag a day in my life, hashtag life is good, hashtag blessed, hashtag Asik. life is good. Asik. Asik, ih mantep banget. Ih mau kita belum pernah Besok bikin ya, konten guys. begitu. Besok ya guys. Have a great day. Have a great day, bye. Bye bye. Belum mati, maaf ya.